Salam dalam kasih Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Bersama saya Pendeta Ima Frontatina Simamora dalam Sapaan Gembala GKI Delima. Sangat berharap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang sehat dan tetap bersukacita. Mari siapkan hati kita. Pembacaan firman Tuhan di dalam Alkitab dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi cerita dari sebuah buku karangan Max Lucado. Ini adalah kisah tentang dunia boneka kayu. Jadi ada seorang boneka yang dia sedang merenungkan. Kenapa? Karena dia sedang sedih. Dia suka mengusahakan, begini gagal. Dia ikut lomba, dia kalah. Tidak menjadi juara yang pertama. Dia melihat rasanya hidupnya jadi sia-sia. Tidak punya teman, tidak punya banyak bintang-bintang kesuksesan dalam tubuhnya. Sebagai lambang kalau misalnya berhasil akan diberikan lencana bintang sebagai bukti keberhasilan. Dia nggak punya banyak, hanya sedikit saja. Tapi suatu hari dia aneh karena dia melihat ada satu boneka yang tiba-tiba dia berlari dengan riang sambil menari-nari lalu bernyanyi-nyanyi. Lalu yang lebih aneh lagi, ternyata dalam tubuhnya bersih. Tidak ada di bajunya lencana atau tanda kesuksesan atau tanda bintang. Lalu si boneka si A ini berkata dan bertanya, "Loh, mana bintangmu?" "Tidak ada," kata boneka B. Lalu dia tanya lagi si A, "Loh, kok bisa? Kamu tidak pernah ikut lomba lari kah? Tidak pernah ikut lomba berkuda kah? Tidak pernah ikut lomba lompat tinggi kah? Tidak pernah jadi juara A, B, C, D, semua yang sebutin?" "Tidak." "Lalu kenapa engkau bisa happy dan bahagia, sukacita?" Lalu boneka B ini berkata, "Ayo ikut aku, kau akan tahu rahasianya." Lalu mereka pergilah sampai suatu gudang, dan gudang itu adalah gudang boneka. "Ayo kita ketemu dengan seseorang." Orang ini adalah seorang pengrajin kayu. Bapak ini yang membuat saya, membuat kita semua. Dia membuatnya, perhatikan bagaimana dia membuat, sangat detail sekali. Dia memahat, dia memotong kita, lalu setelah terbentuk dia akan memoles kita, lalu setelah itu dia akan cat kita begitu rupa. Lalu ketika kita rusak, dia juga akan bukan mengganti dengan organ yang lain, tetapi dia membentuknya kembali. Lalu buat apa lencana-lencana itu? Bersama dengan Bapak sang pengrajin kayu ini, aku merasa sangat dicintai. Lihatlah bagaimana dia memelihara. Dia membuat kita. Dan setelah kita dibuat, dia berikan kita baju yang bagus. Dia kemudian terus memelihara kita. Ada debu, dia bersihkan, dia lap. Ternyata si bapak ini
Bukan hanya menciptakan kita, membuat kita loh, tapi dia juga memelihara kita. Ini hanya sebuah cerita ilustrasi, Bapak Ibu. Orang bisa mengejar banyak kesuksesan secara duniawi. Materi, rumah, fasilitas, jabatan, gelar, segala macam. Wow, bagus sekali. Tetapi apakah mereka atau kita, Bapak Ibu, merasakan sukacita? Merasakan damai sejahtera? Merasakan diberkati oleh Tuhan Allah? Jangan-jangan semua yang kita kejar itu membuat kita jauh sekali terbentang dengan Bapa kita. Di dalam pembacaan kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang tidak pernah berhenti memelihara, tidak pernah berhenti merengkuh, ya, mengambil kita, memasukkan kita dalam hatinya, dalam pikiran, dalam cintanya. Tidak pernah berhenti untuk memelihara, mengayomi kita. Dalam pembacaan kita, ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, ketika Tuhan Yesus akan mengalami hal yang luar biasa dalam kayu salib, kematian, bangkitan, lalu naik ke surga, Tuhan berpesan kepada murid-muridnya, "Aku akan pergi, tapi akan ada Roh penolong, yaitu Roh kebenaran. Sang Roh Kudus akan terus hadir, bukan hanya jadi penolong dikala kita susah, tetapi juga Roh penolong, Roh kebenaran ini akan membuat kita bisa merasakan artinya kebenaran dalam Yesus Kristus. Kebenaran di dalam karya Allah akan membuat kita merasakan betapa kita selalu dituntun, diurapi, diberkati. Namun saudara, tidak membuat kita menjadi anak-anak yang manja untuk tidak berusaha dengan maksimal. Di masa sekarang, ketika semua kehidupan mulai lagi tumbuh, ayo mari semangat. Jangan takut untuk kalah, jangan takut untuk merasa gagal, jangan juga merasa betapa kasihan dan sialnya hidup kita. Tapi ayo semangat. Karena kita punya Allah, punya Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang sangat mencintai kita, yang menciptakan kita dengan sangat indah, memelihara kita dengan totalitas, bahkan juga dengan setia akan mengampuh kita. Kurang apa lagi? Mari kita berefleksi di dalam hidup kita. Sudahkah kita merasa anugerah dan berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Apakah di dalam kehidupan kita pernah merasakan bagaimana Tuhan memelihara dan menyelamatkan kita dengan caranya yang ajaib? Apakah hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari merasakan betapa luar biasanya Tuhan memelihara hidup kita dalam kondisi yang Bapak, Ibu alami? Mari terus semangat, jangan menyerah, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bersatu dalam doa, kita naikkan doa syafaat. Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami melipat tangan kami untuk mendoakan dan merasakan pergumulan dalam kesakitan usia indah bagi saudara kami yang terkasih, untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livensian, Ibu Heni Caya, Ibu Lani Setiawan, Ibu Nani Pangestu, Ibu Maria Bambang, Bapak Ridwan Setiawan, dan Ibu Vivi Mariawati, Bapak Yen Christian, dan Ibu Widya Wiryandi, Ibu Sumiati, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Bapak Willis Suryadi, Ibu Sumihar, Bapak Edi Pasaribu. Tuhan Allah yang menyertai dan memberkati. Sertai juga Ibu Silvi Tuhan,
Kau sertai dengan penyertaan dan kasih Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Dalam masa-masa sekarang, dalam masa usia indah tetap semangat, bersuka cita. Dalam proses penyembuhan juga Tuhan yang memulihkan. Dalam proses untuk menghadapi kondisi kehidupan juga Tuhan yang meneguhkan. Dan terlebih khusus baharu kami, sehingga tangan, mata kami, kaki kami boleh menjadi sahabat bagi mereka, orang tua kami ini. Tuhan tolonglah. Tuhan Yesus, di tengah-tengah kehidupan dunia dan negara kami masih banyak persoalan kehidupan, pemulihan ekonomi, persahabatan dan persaudaraan di antara kami anak Indonesia dan juga semua kehidupan di bumi ini. Pemanasan global di mana semakin membuat kami harus berjuang sungguh-sungguh, dan juga sebagian orang yang merasakan tersingkirkan dalam kehidupan, baik karena ekonomi, baik karena pilihan iman, pilihan kehidupan yang mereka jalani, bahkan juga di luar dari pilihan mereka. Tuhan, beri kami kepekaan seperti hati Yesus yang peka untuk menjangkau mereka. Dan kiranya kehidupan kami di Indonesia ini, baik secara pribadi maupun gereja, boleh menjadi ruang cinta Tuhan yang membarui kehidupan. Dan ketika kami berhadapan dengan kondisi kehidupan di mana kami hidup dari tanah, air, dan udara, dan semua hasil ciptaan Tuhan, baiklah kami juga punya kepekaan untuk melestarikan dalam gaya hidup kami. Tuhan, tolonglah kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.